Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baiklah, selamat datang kembali dan balik lagi bersama Oke Dot. Kali ini kita berpetualang di hutan bakau. Ada apa di hutan bakau? Ikutin terus Oke Dot. Dan kita sekarang berada di salah satu desa yang ada di Kecamatan Palo, yaitu Desa Subus, Kecamatan Palo, Kabupaten Sambas, Provinsi Kalimantan Barat. Kali ini kita ikut salah satu warga yang ada di Desa Sububus. Kita ngelihat ke aktivitas keseharian warga yang ada di sini. Oke, ikutin terus. Oke Dot. Dan setelah menempuh perjalanan kurang lebih 30 menit, akhirnya kita sampai. Dan sebelum kita melanjutkan aktivitas ini, kita terlebih dahulu makan pagi dulu dengan lauk seadanya, dan saya membawa nasi goreng. Oke, kita makan dulu, baru habis ini baru kita lanjut. Oke. Dan setelah habis makan, jadi sekarang kita lanjutkan. Kita ngambil daun nipah. Daun nipah ini kita untuk bikin atap rumah. Dan di sini aku kenalin, di sini ada Pak Suegang dan ada Pak Andah Oncil eh, dan Usu Linda ya. Kita jadi 4 orang. Wih, ketemu keong nih. Ini keong, tapi keong ini nggak bisa dimakan. Ini hanya kalau buat pancing, umpan pancing bisa nih keong ini. Manfaat daun nipah ialah dari kerajinan tangan hingga bahan atap rumah. Daun nipah dari tanaman sejenis palem ini memang sering dijumpai di daerah tepian laut. Tanaman nipah mempunyai batang yang terendam di bawah lapisan lumpur yang menjalar di bawah tanah. Ketebalan batangnya adalah sekitar kira-kira 60 cm. Nipah banyak ditemukan di sepanjang garis pesisir Samudra Hindia hingga Samudra Pasifik, terutama di antara Bangladesh hingga pulau-pulau di Pasifik. Tanaman ini cukup memiliki banyak manfaat, baik di Indonesia maupun di luar negeri. Selain itu, daun nipah dan berbagai lainnya dari tanaman ini juga memiliki beragam potensi untuk kebutuhan sehari-hari. Misalnya untuk bahan atap rumah, bahan kerajinan tangan, dan produksi lainnya. Meski begitu, potensinya sampai saat ini masih belum dimanfaatkan secara maksimal. Tanaman nipah dapat tumbuh mencapai 7 meter dengan tangkai bunga mencapai 1 meter. Kulit tanaman nipah ini memiliki tekstur yang sangat keras, warna hijau, tetapi akan berubah menjadi warna coklat ketika kondisi tanaman ini
sudah tua. Namun bagian dalam tanaman ini terlihat lebih lunak seperti gabus. Tanaman nipah biasanya tumbuh subur di bagian hutan bakau. Meski paling banyak ditemukan di tepian sungai atau laut, tanaman ini juga bisa tumbuh dengan baik di daerah rawa yang memiliki tanah yang kaya akan bahan organik. Daun nipah yang tua sering dimanfaatkan secara tradisional untuk membuat atap rumah. Tak main-main, atap rumah dari daun ini bahkan memiliki daya tahan sekitar 1-3 tahun. Di masa lalu banyak rumah yang dibangun secara tradisional dengan memanfaatkan dedaunan. Tak hanya atap rumah, dinding rumah juga bisa terbuat dari daun nipah. Namun daun nipah yang digunakan biasanya adalah yang lebih muda, yang mirip janur kelapa. Dengan sentuhan kreativitas, ayaman daun nipah juga bisa dibentuk menjadi aneka kerajinan. Biasanya ayaman daun nipah ini juga dimanfaatkan untuk membuat tikar dan keranjang ayaman serbaguna. Selain itu, ayaman daun nipah juga bisa dikreasikan menjadi tas atau topi. Dan dahulu kala, daun nipah muda atau disebut juga pucuk nipah sering dijadikan sebagai lembaran pembungkus rokok. Setelah kulit arinya yang tipis terkelupas, daun nipah dijemur kering, dikelantang agak putih, lalu dipotong sesuai ukuran. Lembaran daun nipah itu kemudian digunakan untuk melinting tembakau. Jauh sebelum kertas ataupun media tulis modern muncul, menulis seringkali dilakukan di berbagai media alam, termasuk daun. Selain itu, di Filipina, rebusan daun nipah juga sering digunakan sebagai lotion atau obat oles untuk bisul, sakit gigi, dan gigitan kelabang. Selain itu juga bunga nipah juga bisa digunakan untuk mengekstrak getah manis, untuk membuat minuman, cuka, dan sirup. Bahkan tanaman nipah itu sendiri juga dapat digunakan untuk pengendalian erosi di sepanjang dataran lumpur pantai. Cukup banyak manfaat yang bisa diperoleh dari tanaman ini. Nah, dan sekarang kita proses pengikatan. Proses pengikatan ini cukup mudah. Jadi kita kasih kayak fondasi biar kita lebih enak mengikat daun-daun nipah ini. Jadi Pak Su ini lagi proses pengikatannya. Baru diikat deh Pak Su. Oh, Tali juga batang kayu ya kah? oh, ataunya pucuknya ya? Mudah itu. Oh, bisa. Hadir dah. Jadi sangat kan. Sige masuk. Kayak perahu sih. Lagi. Oke baiklah, dan akhirnya kita udah cukup ngambil 2 ikatan
kata palsu udah lumayan sih dapatnya 2 ikatan ini. Oke, kita lanjut dengan proses pembuatan. Dan sekarang kita lihat proses pembuatannya. Jadi yang buat ini adalah Sulinda bikin atap daun nipah. Jadi sehari bisa sebanyak 50 sampai 100. Dan untuk harga satu atap itu 3.000 rupiah. Itu harga pas, nggak bisa tawar menawar. Oke. Oke, baiklah, terima kasih yang udah ikutin Oke Dot. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.